ya. Silakan bisa kalian sampaikan jika kalian mempunyai pertanyaan yang atau ada yang belum mengerti mengenai materi gerbang logika dasar ini. Ya, satu lagi Mas. Jadi intinya bedanya polimorfisme Silakan yang ingin bertanya, guys. Udah paham semua? Jadi kita meet online ini tujuannya untuk jika ada dari kalian yang ingin bertanya secara langsung ya. Karena kalau bertanya secara chat pribadi kan bisa ada miskomunikasi. Nah, jadi kita adakan meet online ini. Jadi diharapkan kalian sebelum mengikuti meet online, kalian sudah membaca modulnya. Ini sudah dibaca belum modulnya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, berarti udah paham ya? Udah dicoba belum praktikumnya? udah. Sudah, Kak. Ini ada yang tanya. Gimana? Bisa Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Di langkah-langkah pengerjaan itu kan ada yang saya lihat dari video nggak usah dikerjakan, yaitu yang sambungkan terminal supply dengan 5 volt itu. Nah, itu ditulis juga pada laporan apa tidak, Kak? Bagaimana Pak Sofin? Ya, tidak usah. Oke, saya tambahkan dulu ya. Oke, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di materi gerbang logika ini sebenarnya kita ketika praktek langsung itu kita memakai IC. Maka di dalam modul kan saya tuliskan gerbang N itu ada IC apa? IC-nya berapa? 7408. 7408. Ya kan, ada OR. Kalau OR 7432. 7432. Oke, sebentar saya share screen dulu. Nah, jadi di dalam rangkaian elektronika digital ya, gerbang logika ketika di dalam fisiknya itu kita biasanya kalau di praktikum di lab itu kita pakai IC ya, sudah dibendel dalam bentuk IC ini. Sudah bisa kelihatan ya ini? Sudah Pak. Nah, IC itu di dalamnya ada gerbang tadi, gerbang N, ya gerbang logika N, ada gerbang logika OR, ya 7432, kemudian ada yang NOT 7404, ya seperti itu. Nah, ketika kita memakai IC, kita memerlukan sumber tegangannya untuk membangkitkan ini, ya biar di dalam rangkaian di IC ini bisa berjalan, kita memerlukan VCC dan GND atau ground, ya VCC dan ground. Nah, ketika disimulasi, karena disimulasi kita langsung pakainya itu adalah gerbang logikanya, ya gerbang logikanya, maka kita tidak perlu Bapak memakai sumber tegangan VCC ataupun ground. Tapi ketika nanti kita pakai IC, ya IC N 74
08 ataupun not ataupun or, ya itu maka kita harus nanti menyambungkan VCC dan groundnya, ya atau plus minusnya itu. Nah, tambahan juga ketika nanti ada IC itu biasanya, loh ini mana ini kaki? Kalau di sini kita lihat ini kakinya nggak ada nomor-nomornya, tapi ketika kita lihat di datasheet itu ada kaki yang mana sebagai input, kaki yang mana sebagai output. Ya, melihatnya dari mana? Nah, di sini ada colokan ini, ya ada semacam cekungan, ya. Nanti di dalam IC yang fisiknya yang sebenarnya itu juga ada cekungan ini, ya cekungan itu nanti yang menjadi ujung atau biasanya kaki pertama itu yang di sebelah sini. Nah jadi atau kalian ketika nanti membaca IC itu cari datasheet ini IC berapa. Nah ini cara bacanya 74 LS08N. Nah ini berarti nanti yang kita pakai ini 7408. Ya, 7408. Oh, ini ICN. Ada lagi 74 misal 04. Nah, 74 LS 04 apa. Nah, yang kita bisa tandai itu adalah angka-angkanya di sini. Sedangkan yang di sini tuh biasanya kode-kode kode produksi ya. Bisa dari perusahaannya, bisa dari pabrik-pabrik pembuatnya itu kan beda-beda. Ya, tapi IC-nya tuh sama. Misal OR 7432. Ya, kadang-kadang ada yang langsung nulis 7432 apa gitu, terus ada juga 74 LS32. Nah, ini tapi yang kita baca yang ini. Seperti itu. Ya, macam OR juga sama. Di dalamnya nanti ada gerbang logikanya. Jadi input, output. Dari 1 2 kaki yang pertama, kaki kedua itu input, yang ketiga pasti output. Kita juga bisa pakai kaki keempat 5, yang keenam adalah output. Ya, seperti itu. Dan cara masangnya, misal kita butuh yang mana kaki 45, itu kita bisa langsung pakai kaki 45 dan 6 ini bisa tanpa perlu dari kaki nomor 1. Ya, atau langsung kaki yang sini itu juga bisa kita pakai langsung. Seperti itu. Ya, sedangkan yang kalau not itu maka ya cuma 2 input output. Ya. Sedangkan kalau tabel kebenarannya saya pikir kalian sudah pernah semua kan ya, tabel kebenaran misal N, jika misal benar hasilnya apa ya. Jika benar N benar, jika salah N benar, itu mungkin di SMA dulu juga sudah ya, atau di aljabar linier atau matematika itu biasanya sudah diajarkan di tabel kebenarannya. Nah yang di sini kalian membuktikan ya, membuktikan apakah itu benar. Tabel kebenaran itu ketika kita praktekkan dengan gerbang logika apakah benar. Jika N1 itu adalah 1 atau 1N0 itu 0, maka kalian nanti dicoba di digital work ya, diinputkan, dikasih input nyala atau mati. Ya, kalau nyala berarti kan nilainya 1, kalau mati berarti itu nilainya 0. Seperti itu. Nah, jadi yang tadi yang VCC itu kita pakai ketika kita pakai IC. Ya, kita pakai IC, kita pakai harus ada VCC-nya sama GND-nya kita sambungkan. Tapi kalau yang ini kita nggak usah, yang gerbang logika yang ini nggak usah. Yang pakai digital work nggak usah kita pakai. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang lain. Nanti di digital work juga kita bisa bikin IC sendiri juga bisa. Ya, istilahnya membandel rangkaian kita nanti dijadikan dalam sebuah IC itu juga bisa. Tapi itu nanti aja.
Ini di chatnya apa nih? Di software saya ada simbol IEC. Itu simbol apa tuh? Itu Pak yang kotak, bentuknya yang kotak. Bentuknya yang kotak. Bentar. Atau kalau bisa share screen kah? Iya Pak. Oke, coba di share screen nggak apa-apa. Seperti ini Pak. Belum muncul. Bentar. Seperti ini Pak. Oh, ini pakai live Live wire ya? wire. Oh, Iya. nggak pakai itu digital box? Nggak bisa Pak di laptop saya ini. Nggak bisa. Softwarenya pakai software. OS-nya pakai apa? Oke, apa Ya, itu Pak? pakai Windows, pakai Linux, Windows. pakai digital box berapa yang installan atau yang bootable? Yang langsung diklik langsung bisa jalan tanpa install. Oh, yang diinstal Pak. Oh, pakai yang itu aja, portable aja. Oh iya Pak. Coba nanti teman-teman yang lain punya yang installan atau yang portable? Kalau nggak bisa, Portable. nah itu coba dikasih itu temannya yang portable. Iya, Pak. Ya. Soalnya kalau kita pakai yang digital box maka gerbang logikanya itu akan sama bentuknya ya. Jadi kalau yang pakai live wire tadi ya cuma N kotak gitu aja, itu gerbang N, gerbang OR. Tapi nggak kelihatan simbol dari gerbang logika itu sendiri. Nah, ini sudah ada yang share dari Aji. Silahkan yang yang belum pakai digital box bisa dicoba itu di-download. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Pak, boleh izin bertanya, Pak? Oke, yuk silahkan. Saya ingin bertanya mengenai yang ini, Pak. Yang kan di sini kan kita praktek AND, OR, source, dan NOT. Ya. Kan itu kan di dalamnya IC. Nah, itu untuk pengaplikasiannya, Pak. Itu kan biasanya kan di kayak alat elektronik atau HP, laptop, atau monitor itu kan biasanya ada yang namanya IC. Nah, itu fungsi khususnya apa, Pak? Untuk apa? Ini tadi gerbang logika ini, Pak. Gerbang logika itu. Oke, baik. Jadi gerbang logika itu nanti dia tidak akan berdiri sendiri, ya. Tidak akan berdiri sendiri cuma gerbang logika N itu aja enggak. Tapi biasanya nanti ini yang dasar, yang basic kita pakai N, OR. Kemudian nanti ada yang namanya adder. Enggak. Gerbang logika itu bisa untuk menjadi penambah. Adder, komparator, bisa menjadi semacam selektor juga bisa. Ya, jadi kita bisa pakai tambah-tambahan dari bilangan biner. Ya, bilangan biner itu kita tambahkan juga bisa pakai gerbang logika. Kemudian untuk selektor, komparator, ya, untuk mengkomparasi lebih besar mana itu juga bisa. Kemudian nanti ada decoder encoder. Ya, rangkaian decoder encoder itu juga gabungan dari gerbang-gerbang logika. Decoder encoder itu
apa decode, encode? Apa istilah decode, encode? Ada yang pernah tahu? Oh, ini di decode. Nah, jadi kayak ini di decode, di encode. Kalau kita kalian pakai sandi password ya, misal password di web. Oh ya, kalian belum dapat pemrograman web ya? Belum, Pak. Ya, jadi nanti ada juga ini password itu ketika kalian masukkan itu kan pasti tidak akan itu. Kalau zaman dulu password yang dimasukkan sama, misal 123 di dalam database juga 123. Nah, itu kan gampang dibobol. Ya. Tapi kalau kita sandikan ya, kita kode ulang ya. Jadi kalau di dalam password itu namanya dienkripsi. Nah, dienkripsi menjadi pakai apa? Pakai MD5, pakai apa? Pakai hash. Ya. Itu juga nanti ada beberapa prinsip di dalam digital itu juga seperti itu. Ya, sinyalnya di decoding. Sinyal itu akan diganti dengan kode yang lain, kode biner dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya nanti di situ. Ya, jadi nanti ada banyak tabel kebenaran, termasuk nanti di project akhir ya. Di project akhir kita nanti kita akan membuat lampu LED ya. Lampu LED berjalan itu nanti pakai gerbang logika. Kalian tahu running text? Yang di masjid itu, Pak. Ya, running text di masjid itu gimana itu kok bisa ada angka huruf, angka, jam bisa gonta-ganti diproses. Nah, itu sebenarnya di microcontroller. Controller itu di dalamnya nanti penyusunnya ya dari sini juga. Ya, dari gerbang-gerbang logika itu, tapi yang sudah kompleks sekali. Nah, nanti kalian akan di project akhir, kalian akan membuat nama kalian sendiri. Ya, nanti bisa berjalan di running text, tapi kita pakai simulator digital work. Ya, bagaimana kok bisa nama saya bisa tampil di situ? Nah, seperti itu. Maka goalnya nanti pengaplikasian seperti apa sih? Kok bisa gerbang logika itu sebagai dasar dari elektronika digital? Ya. Oke. Atau kalau sudah pernah lihat contoh project, mungkin project dari digital work? Belum, Pak. Mau tahu sekarang atau tahu nanti? Nanti aja ya. Minggu depan aja lah, minggu depan atau ini aja. Nanti biar tahu gambarannya seperti apa sih hasilnya. Oke, silahkan yang lain. Gimana, Aji tadi sudah kira-kira sudah jelas ya? Oh, makasih Pak atas jawabannya. Oke. Sudah jelas sekali kok. Silakan yang lain. Nanti untuk implementasinya nanti kita contohkan. Kita beri contohnya.
Gimana? Sudah cukup? Atau ada yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Arif. Untuk yang not itu, apakah pakai 2 input 3 enggak, Pak? Kan di situ ada 2 percobaan. Yang pertama yang 2 input, yang kedua yang 1 input. Ya. Yang pakai 2 input yang digabungkan itu, 1 input yang digabungkan itu kan ya? Iya. Itu nggak usah, yang not nggak usah. Itu kan di keterangan sudah saya kasihkan yang AND, yang OR, sama yang XOR saja. Yang notnya karena notnya 1 input, ya 1 input ya, yang not itu cuma 1 yang di atas saja. Kalau yang di atas itu sebenarnya kan menyesuaikan. Kalau inputnya 1 maka ya 1 aja. Not khusus yang not ya, karena not itu adalah apa fungsi gerbang not apa? Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Kembali. Oke, gerbang not apa fungsinya? Inverter. Negasi. Untuk negasi atau membalikkan. Ya. Kembali. Jadi kalau nilainya awalnya 1, ketika melalui gerbang not akan menjadi kebalikannya, menjadi 0, atau yang harus nilainya 0 masuk ke not menjadi 1 outputnya. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya share ini dulu. Saya ingin konfirmasi untuk kehadiran kelas C dan D ya. Nanti silahkan sambil dilihat, sambil dicek. Ini sudah saya masukkan ke Siakat ya. Kalau misal memang ada yang kemarin mungkin lupa, dia sudah mengerjakan tugas laporan kemudian ikut Zoom, tapi ketika di e-learning lupa tidak absen ya. Silakan dicek dulu. Sebentar, saya share screen dulu ya ini. Oke, untuk kelas C ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, untuk pertemuan pertama, nah ini 2 orang, Ahmad Zulfani Fakhri, Muhammad Rivaldi Maulana ya. Kemudian untuk pertemuan kedua, Rivaldi Maulana yang nggak ada. Ini Rivaldi Maulana ada nggak di grup? Ada yang tahu? Oke, untuk Sepertinya itu tidak ada, Pak. Dari awal nggak mengumpulkan tugas. nah ya, mungkin temannya ada yang tahu? Ada yang kenal? Ya, untuk pertemuan ketiga sama Rivaldi Maulana yang tidak masuk. Kemudian pertemuan keempat, ya untuk pertemuan keempat ada Taufik Febrianto, ya Rivaldi Maulana. Pertemuan kelima Taufik Febrianto, Rivaldi Maulana, sama Dwi Aji Kartiko. Ya, pertemuan ke-6 hari ini silahkan isi juga di e-learningnya. Ya, silahkan untuk konfirmasi kalau misal mungkin kemarin lupa belum absen dan lain sebagainya, nanti silahkan konfirmasi di grup ya. Kemudian untuk kelas D, D, Pak. kelas D, SD, Pak.
Oke, kelas D. Pertama ada Airlangga Wisnu. Pertemuan kedua masuk semua, pertemuan ketiga masuk semua, pertemuan keempat masuk semua, pertemuan kelima masuk semua. Oke. Tolong saya yang kelas C tadi, kalau ada yang tahu Rivaldi Maulana, ya mungkin bisa berikan nomor HP-nya ke saya ya. Seperti itu. Oke. Oke, itu. Gimana? Cukup? Ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada, Untuk yang tadi loh Pak, yang contohnya yang di chip itu, apakah boleh di-share? datasheetnya. Iya, yang jenengan share screen Ya. awal tadi. Ya, boleh. Ini sebenarnya di modul lengkap ini. Di modul lengkap itu bisa sertakan lampiran datasheet IC. Oke, nanti saya share halaman ini ya. Oke. Datasheetnya. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup bisa segera dikerjakan. Kalau yang sudah bisa segera mengumpulkan. Jangan lupa absen di e-learning juga. Ya, kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup. Yang konfirmasi untuk kehadiran yang kemarin-kemarin, silahkan nanti juga bisa konfirmasi tadi apakah memang lupa atau gimana, ya silahkan konfirmasi. Oke, dari saya cukupkan dulu ya untuk materi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. kasih, Pak. Tambahan Terima kasih, Pak. dari Mbak Ayu atau Mbak Alfi, kalau ada tambahan mungkin silakan. Mungkin untuk laporan praktikumnya, untuk gambar rangkaiannya tetap di-share ya, masing-masing gerbang logika. Terima kasih.